Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat pada sekalian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengarkan barusan apa yang disampaikan oleh dai Allah Al-Habib Abdul Bari, dan semoga mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdul Bari ini merupakan senior saya, sahabat Abu Mundir. Beliau dari Manado aslinya, tinggal saat ini di Palu. Tempatnya Al-Khairat Al-Habib Aidulus bin Salim Al-Jufri. Beliau berdakwah dari arah sana. Kemudian sengaja tiap tahun datang ke Jakarta, duduk di sini di Jakarta sekitar 2 minggu untuk menghadiri pembacaan Sahih Al-Bukhari di Kuitang dan di beberapa tempat yang lain. Mudah-mudahan kehadiran beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang ada di sini mendapatkan keberkahan dari Imam Al-Bukhari dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini hari Senin pertama daripada bulan suci Rajab. Dalam pertemuan lalu saya mengingatkan tentang kemuliaan bulan suci Rajab dan apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba di bulan suci Rajab. Di antaranya kita dianjurkan untuk berpuasa di beberapa waktu tertentu dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga istighfar, kita dianjurkan untuk memperbanyaknya di bulan Rajab yang suci ini, sehingga dinamakan bulan Rajab ini sebagai syahrul istighfar, bulan memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi amalan-amalan yang mana semua itu adalah persiapan kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan yang diberikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga keistimewaan bulan suci Rajab ini adalah di bulan ini adalah bulan Isra dan Mi'rajnya baginda besar Nabi Muhammad SAW. Peristiwa yang agung, peristiwa yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, sehingga Allah menyatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah. Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Ini dalam kalimat ini terkandung ma'ani yang sangat dalam sekali. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan, memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang dipenuhi keberkahan oleh Allah di sekitarnya. Untuk apa? Perjalanan di Isra wal Mi'raj untuk apa? Allah menyatakan linuriyahu min ayatina, akan kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan melihat. Dalam perjalanan Isra wal Mi'raj terdapat pelajaran yang sangat besar yang diajarkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian untuk disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian umat. Karena itu di bulan suci Rajab ini kita punya 3 kali hari Senin, malam Selasa, ini malam Selasa berikutnya dan malam Selasa berikutnya, kemudian malam Selasa yang keempat acara perayaan Isra wal Mi'raj yang akan kita adakan di Monas. Dan mudah-mudahan Allah kasih kemudahan, Allah kasih keberkahan kepada semua. Cuma selama 3 hari Senin ini kita ingin membahas tentang sejarah. Kita cuma dengar namanya Isra wal Mi'raj, tapi pada tahu kan kisah sejarahnya sejarah apa ini?
Malu kalau kita tahu sejarah artis. Kita belajar di sekolahan sejarah kemerdekaan Indonesia, boleh bagus. Sejarah pahlawan-pahlawan boleh bagus. Tapi yang lebih patut kita pelajari dari kita itu semua sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sebab dengan mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah, keimanan akan kokoh di dalam hati kita. Jangankan kita, Nabi besar Muhammad SAW, manusia yang sempurna keimanannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada beliau tentang kisah-kisah para nabi-nabi yang terdahulu. Setelah diceritakan oleh Allah secara terperinci kisah nabi-nabi yang terdahulu, apa Allah katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah katakan, wa kullan naqussu 'alaika min akhbarir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Dan semuanya telah kami ceritakan kepadamu ya Muhammad tentang kabar mereka para utusan-utusan. Untuk apa? Itu semua untuk mengokohkan hatimu di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Muhammad, keimanan yang sempurna, bertambah sempurna lagi dengan diceritakan kisah para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kita banyak dengar sekarang yang kita pelajari pemimpin daripada para utusan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga diriwayatkan tentang kisah Isra wal Mi'raj di berbagai macam hadis. Syekhna Al-Imam Muhaddits Al-Haramain wa Mafkhar Al-Qaumain Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di dalam kitabnya Warqah bil Ufuqil A'la, beliau membawakan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Lebih dari 20 sampai 30 hadis lebih menceritakan secara terperinci. Dan juga para ulama lainnya, banyak di antara mereka yang merangkumnya jadi satu buku. Beberapa dari mereka yang dengan bentuk syair, beberapa dari mereka dengan bentuk pujian yang indah untuk Rasulullah SAW. Di antaranya di dalam fasal Maulid Sintud Durar, ungkapan yang sangat-sangat indah diungkapkan oleh Nabi Ali bin Muhammad Al-Habasyi tentang peristiwa Isra wal Mi'raj yang Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana Al-Imam Abdul Rahim Al-Bura'i, seorang wali besar di zamannya, betapa banyak syair-syair yang beliau tulis tentang peristiwa Isra Mi'raj yang Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Itu semua dilakukan untuk apa? Gimana? Agar makin berkembang di dalam hati seseorang di antara. Insya Allah di malam-malam ke depan kita akan membahas tentang sejarah Isra wal Mi'raj secara terperinci. Guru kami Sayyid Muhammad bin Abdul Maliki, beliau mengarang satu kitab. Sebagaimana Imam Al-Barzanji juga mengarang kitab tentang kisah Isra wal Mi'raj yang biasa dibacakan di Empang Bogor tiap hari Kamis terakhir bulan Rabiul Awal. Dalam karangan yang dikarang oleh Habib Muhammad bin Abdul Maliki, yaitu Al-Anwar Wahiyah bin Isra wal Mi'raj Khairul Bariyah, beliau merangkum hadis-hadis yang diriwayatkan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj menjadi satu kisah yang panjang. Insya Allah kita bakal bahas hal-hal yang penting. Kalau bahas semuanya ya waktunya nggak cukup. Tapi insya Allah pelajaran penting yang Allah katakan di dalam Al-Quran yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama yang harus kita ketahui bahwasanya benar ada terjadi suatu peristiwa yang agung, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kemudian perjalanan Mi'raj, yaitu dari bumi naik ke langit hingga Nabi Muhammad SAW menghadap kepada Allah. Dan ini semua diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, sehingga tidak ada lagi yang bisa membantahnya. Sebab keimanan seseorang kepada Allah tidak dianggap kalau dia tidak beriman dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebagaimana juga diriwayatkan hadis-hadis yang sangat banyak hingga mencapai balagha darajat tawatir. Itu hadis mereka bisa dibantahkan lagi tentang benar terjadinya Isra wal Mi'raj. Kemudian para ulama berbeda pendapat.
Kapan terjadinya? Kejadiannya betul ada namanya Isra Mi'raj. Tapi kapan? Berbeda pendapat. Beberapa yang mengatakan ini dan itu, beberapa mengatakan lebih awal, dan beberapa yang mengatakan di bulan Ramadan. Tapi sebagian besar pendapat menyatakan terjadinya pada bulan suci Rajab. Setelah wafatnya Abu Talib paman Rasulullah SAW, setelah wafatnya Sayyidatina Khadijatul Kubra, istri ketiga Rasulullah SAW, dan setelah kembalinya Nabi besar Muhammad dari Taif. Sebagai besar ulama berpendapat demikian. Kemudian di tanggalnya mereka pun berbeda pendapat, namun pendapat yang terkuat mengatakan pada malam 27 Rajab terjadi peristiwa Isra Mi'raj yang begitu besar Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, mudah-mudahan yang pada bawa pulpen, ya buku tulis, catat, dijadikan oleh Allah sebagai ulama amilin. Ini ada beberapa yang pada bawa pada tulis. Kita mencari susah. Begini ya. Mudah-mudahan Allah pimpin kita ke jalan yang baik. Suatu malam, yaitu pada malam 27 tersebut, Nabi besar Muhammad SAW di tengah malam sedang tidur. Di dalam riwayat beliau tidur di Hijr Ismail di samping Ka'bah. Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang tidur. Di samping beliau adalah Sayyidina Hamzah, dan di samping satunya lagi adalah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Nabi Muhammad. Kemudian datanglah malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Saat itu Nabi Muhammad dibawa dan dibaringkan di samping sumur Zam-Zam oleh para malaikat. Saat itu dibelah dada beliau dan dikeluarkan hati beliau dan disucikan dengan air Zam-Zam. Nabi besar Muhammad SAW dibelah dada beliau untuk disucikan hatinya. Selama hidupnya terjadi beberapa kali. Menurut pendapat yang kuat terjadi 4 kali. Dan salah satunya adalah pada saat sebelum Isra wal Mi'raj. Satu hal yang harus kita ketahui, dada Nabi Muhammad SAW dibelah dan dikeluarkan hatinya untuk disucikan, bukan hatinya hati beliau kotor. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Kahfi menyatakan, "Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adam, walakinnahum zadu tuhran 'ala wajhi." Para malaikat tidak pernah mengeluarkan dari hati Rasulullah SAW kotoran sedikit pun, akan tetapi mereka menambahkan kesucian di atas kesucian. Ini yang dilakukan oleh para malaikat. Sebab beliau dari awal manusia yang paling suci di alam semesta. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa riwayat memang dikatakan bahwasanya para malaikat saat Nabi Muhammad SAW di dalam peristiwa yang lain, yaitu ketika diasuh oleh Sayyidatina Halimah Sa'diyah di Bani Sa'ad, dibelah juga dada Rasulullah. Dalam riwayat sebagaimana Imam Al-Halabi di dalam siratnya menyatakan, dalam suatu riwayat dikeluarkan dari hati Rasulullah harfus syaitan, bagian syaitan. Dalam riwayat disebutkan. Beberapa orang salah paham sehingga mengatakan ada kotoran hitam di hati Rasulullah dikeluarkan untuk disucikan. Bukan seperti itu maksudnya. Seorang ulama besar di kota Hadramaut, guru daripada Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syihab, yaitu Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus, pemimpin para awliya di zaman itu. Beliau mengatakan tentang hal ini. Yang dimaksud dengan hardus syaitan, kalimat hard adalah bagian syaitan. Dalam bahasa Arab artinya begitu. Apa maksudnya? Kita harus tahu syaitan, iblis dari sejak awal dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
putus asa dari rahmat Allah, nggak bakal pernah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu itu semua semangat Al-Quran tidak ada. Makanya kita bilangnya syaitan dan rajim. Tahu artinya rajim? Yang boleh diputuskan dari rahmat Allah. Ada syaitan. Terus ada urusan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah ciptakan adalah sebagai kasih sayang yang murni dengan arti kata yang sesungguhnya, sehingga beliau adalah lambang kasih sayang Allah. Hingga beliau sendiri menyatakan, "Ana Muhammadul Muhdan." Aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk alam semesta. Hingga di dalam ayat kita baca, bil mu'minina raufun, diberikan ini gelar oleh Allah untuk Nabi Muhammad Rauf Rahim. Dalam ayat yang lain Allah juga menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus melainkan rahmat untuk alam semesta. Kita setuju dengan hal ini. Nah, cuma bagian dari alam semesta juga syaitan kan? Syaitan juga bagian dari alam semesta. Kalau dia berputus dari rahmat Allah. Cuma yang jadi masalah di sini, Nabi Muhammad rahmatnya, kasih sayang yang meliput alam semesta termasuk syaitan. Nah, ini yang dikeluarkan dari Nabi Rasulullah, bukan kotoran, tapi bagian kasih sayang Rasulullah untuk syaitan itu yang dikeluarkan dari hati Rasulullah SAW. Jadi bukan kotoran, tapi rahmat yang sudah meluber dari hati Rasulullah itu yang dikeluarkan sedikit, sehingga syaitan memang betul-betul putus rahmat dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya benar yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i, "Wa ma akhrajal amla min qalbihi ada walakinnahu zaduhu turan." Mereka tidak keluarkan para malaikat itu dari hati Nabi Muhammad kotoran sama sekali, melainkan mereka tambahkan kesucian di atas kesucian. La ilaha illallah. Kemudian setelah dituangkan dengan kemuliaan, dengan kesucian, ditutup itu dada Rasulullah, dan sama sekali nggak ada rasa sakit yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu didatangkan untuk Rasulullah burak, didatangkan untuk Rasulullah burak. Burak ini adalah kendaraan yang dahulu dikendarai oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membawa Siti Hajar dengan putranya Sayyidina Ismail ke Mekah. Dibawa saat itu Nabi Ibrahim mengendarai burak. Gak ada seorang nabi melainkan itu kendaraannya adalah burak. Kita sering dengar nama burak. Kayak apa sih burak? Kita dengar dari riwayat ya, tidak ada. Di dalam riwayat disebutkan burak itu adalah binatang menyerupai keledai, lebih besar dari keledai, lebih kecil daripada kuda atau bagla. Tahu bagla? Saya nggak tahu bahasa Indonesia-nya apa bagla. Cuman bagla itu dulu Nabi pernah dihadiahkan dari Raja Mesir. Bagla. Orang-orang Mesir banyak nih yang namanya bagla di Mesir. Apa perkawinan antara kuda dengan keledai? Lahir namanya bagla. Dia bentuknya hampir mirip dengan keledai, mirip juga dengan kuda, dan lebih kecil dari kuda, lebih gede dari keledai. Cuman kurangnya satu, dia mandul. Ada bagla mandul, tidak bisa melahirkan. Alhasil burak menyerupai keledai, lebih besar dari keledai dan lebih kecil daripada bagla.
Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya ini Burak apabila dia melangkah, langkahnya jauh. Sejauh apa? Sejauh batas pandang akhir pandangan seseorang. Sejauh batas terakhir pandangan, dan di situ langkah pertama. Kalau itu coba. Dan dia juga ada sayapnya. Ini riwayat menceritakan seperti itu. La ilaha illallah. Ada beberapa hal yang perlu diteruskan. Beredar gambar Burak mungkin muka perempuan, cakep banget, rambutnya panjang, masya Allah. Terus pakai make up lagi. Kita pengen tanya, make upnya merek apa itu? Make upnya merek apa? Kita bingung siapa yang bikin? Atau dari Cina, dari mana? Ini semuanya datangnya dari musuh-musuh Islam. Riwayat yang menyebutkan semacam itu. Riwayat menyebutkan seperti yang tadi kita sebutkan. Itu gambar semacam itu hanya bikinan dan palsu. Kita tanya, memang yang pada bikin gambar itu pernah terlihat? Itu Burak. Dari mana dasarnya? Itu ada kaidah in kunta nadilan fasihah wa in kunta mudda'iyan fadalil. Kalau kita bawa gambar, buktikan keabsahannya. Gambar ini dari mana? Sampai sekarang tidak tahu asal-usulnya dari mana. Tapi riwayat menyebutkan ini yang datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dipasangkan di atas satu Burak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipersilakan oleh Jibril untuk naik ke atas Burak. Saat itu ini Burak agak riak sedikit, agak susah dinaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril yang melihat itu dipegang oleh Burak. Jibril bilang sama Burak, ya Burak, kenapa jadi dia begini? Tahu tak siapa yang bakal mengendarai sekarang ini? Demi Allah, kata Jibril, belum pernah Allah menciptakan seseorang yang lebih mulia daripada dia orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Burak dengan begitu gemeteran langsung dia menurut naik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata, Sayyidina Mikail pegang tali kanan, Sayyidina Jibril pegang pelana, Nabi Muhammad di atas dan mereka berangkat. Ditempuhlah perjalanan panjang. Perjalanan dari mana? Masjidil Haram, sebagaimana Allah bilang. Nah, ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan Masjidil Haram ini adalah Makkah secara keseluruhan. Nah, ila Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Itu perjalanan ditempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, balik ketiga ke Makkah, rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Baihaqi ketika menceritakan secara ringkas peristiwa ini, beliau bilang, "Tsumma al-wudu min al-'arsh, qabla an yakuna al-farsh, wa qad kana jami' al-ma'an." Imam Al-Baihaqi menceritakan Nabi Muhammad dikembalikan dari langit ke Makkah. Itu kasur beliau masih hangat. Kasur beliau masih hangat. Nanti duduk sekarang di sini, bangun berasa hangat kan tempat duduknya kan? Tapi berapa lama sih hangatnya? Gak lebih dari 2 menit. Dan itu dikatakan masih hangat. Nabi Muhammad kembali dari Makkah. Perjalanan mukjizat, ngomong nggak begitu? Akal nggak sampai di sini. Kalau akal sampai di situ, namanya bukan mukjizat. Ini karena mukjizat dari Allah Taala di Quran. Baik. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak langsung pergi ke Masjidil Aqsa, tapi keliling-keliling dulu diajak sama Jibril. Keliling ke mana? Nah, kita pengen tahu.
Dan kenapa dia ada keliling Nabi Muhammad? Padahal bisa aja langsung Masjidil Aqsa, sholat di Imam para Nabi, terus naik ke langit dari Allah, turun lagi selesai ya. Tapi enggak. Transitnya banyak banget. Berhentinya banyak banget. Di mana yang pertama dia berhenti? Ketika menempuh perjalanan, Sayyidina Jibril ya mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW ketika sampai di satu tempat dipenuhi dengan pohon korma yang sangat banyak. Terus itu tempat ada beberapa gunung yang terang bercahaya, tentram itu tempat hingga detik ini. Dan setiap orang yang datang ke situ akan merasakan kenikmatan, ketentraman yang luar biasa. Dan ketika menyaksikan itu gunung yang bercahaya, pasti cinta itu gunung. Hingga detik ini. Dia akan ke situ ke Jibril. Tempat apa itu? Itu sampai kami di situ. Jibril bilang, ya Muhammad, injil. Rasulullah. Turun ya Muhammad, sholat di sini. Nabi sholat. Enggak basa-basi. Enggak apa namanya? Enggak banyak nanya ke Jibril. Apa disuruh? Dinurut. Sholat di situ. Lepas sholat, suruh naik lagi sholat, lanjut lagi perjalanan. Nabi enggak nanya. Taslim, penyerahan secara keseluruhan kepada Jibril. Maka Jibril yang mulai Nabi Muhammad, ya Muhammad, ada dari yang sholat. Ya Muhammad tahu tak? Engkau barusan sholat di mana? Nabi nanya, di mana Jibril? Jibril bilang, "Shallaita bi Thayyibah wa ilaika al-muhajir." Barusan engkau sholat tahu di mana? Thayyibah. Tahu Thayyibah? Thayyibah itu nama lain atau nama daripada kota Madinah, tempat hijrah dari Muhammad SAW. Jibril bilang, barusan engkau sholat di Thayyibah, kota Madinah. Wa ilaika al-muhajir, dan engkau telah akan hijrah ke itu. Ya mudah-mudahan Allah sampaikan kita itu. Dan terus terang saya katakan, tiap orang yang datang ke tempat itu merasakan ketentraman. Ketentraman yang apa yang dapat itu masalah. Kebahagiaan, kegembiraan, lupa segala urusan dunia. Ketika melihat itu gunung yang bercahaya, atau gunung apa? Gunung Uhud. Nabi waktu datang dari peperangan Tabuk, yang nyambut beliau begitu sampai di Madinah itu gunung Uhud, gunung itu yang bercahaya. Nabi bilang, Uhudun, Jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Ini gunung Uhud adalah gunung yang cinta kepada kami dan kami pun cinta kepada. Dan setiap orang beriman bakal cinta kepada. Allah. Lanjut pada perjalanan. Ketika lanjut perjalanan, Jibril bilang Nabi Muhammad, ya Muhammad dulu, sholat di sini. Di mana? Di bawah satu pohon. Pohon besar, lubang besar. Sholat di sini. Gak banyak ngomong. Nabi gak bilang, ya Jibril, ini hukumnya syirik apa enggak ya? Sholat di bawah pohon ini, Nabi gak ada hitung itu. Nurut aja udah. Sholat di sini. Lepas sholat, Nabi gak nanya. Terus Jibril bilang, Rasulullah, ya Muhammad, ada dari yang sholat. Ya Muhammad tahu gak barusan kau sholat dengan? Lah saya kata. Jibril bilang, sholat dari kalian ini syajarat Musa. Allah. Engkau barusan sholat di negeri Madian. Itu pohon apa? Pohon tempat tersebutnya dahulu Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Nabi disuruh sholat di bawah pohon? Nabi Musa berteduh di tempat apa? Setahun dia tinggal di bawah pohon. Nah, sesaat awal lari saat masih muda sebelum dilantik oleh Allah sebagai utusan Allah sebagai Nabi, lari dari kejaran Firaun, pergi ke Madian. Saat itu dia berteduh sampai di Madian, berteduh di bawah pohon yang ini. Di pagi hari dilihat orang-orang dari badan ngambil air. Lihat di ujung ada dua orang perempuan, ada kakak mau ngambil air, tapi mereka mundur jauh, menjauh dari orang-orang lagi. Nabi Musa menghampiri mereka. Ada apa tadi?
Nah, kami ingin mengambil ayat tapi malu, di situ banyak orang lagi. Maka Nabi Musa yang mengambilkan ayat itu. Tuh lihat keadaan perempuan-perempuan suci kayak begitu. Wahai hadirin hadirat. Dan ini bisa diceritakan oleh Allah supaya jadi panutan para wanita-wanita kita. Dan akhirnya Allah takdirkan Nabi Musa, ya jodohnya salah satu dari kedua wanita tersebut, ya putrinya Nabi Shu'aib alaihissalam sebagaimana beberapa riwayat. Itu tempat berkah. Saat itu Nabi Musa alaihissalam tadi doa kepada Allah bahwa itu keluar Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin sabil. Ya Allah, saya fakir terhadap karunia yang kau turun dari Allah. Itulah yang bisa dibawa. Nabi Muhammad setelah lebih dari 2000 tahun atau lebih diperintahkan oleh Jibril datang ke bawah pohon sholat di tempat itu, ambil berkah dari Nabi Musa. Makanya kita ada yang mau agama kita untuk mendatangi tempat-tempat berkah begini. Alhamdulillah zaman itu kagak ada orang kaca bakal kagak pohon terbang. Iya benar. Alhamdulillah. Kalau enggak kasihan Nabi Muhammad kalau ada itu pohon belum ditetap. Tapi ini pelajaran, ini akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dijalankan oleh para ulama kita, ngajarin kita ngambil berkah. Tempat sholatnya di mana? Tempat dirinya di mana? Tempat duduknya di mana? Ambil keberkahan dari para aulia Allah, para sholihin, kekasih-kekasih Allah. Apa sih keberkahan yang keluar dari Rasulullah? Beliau semua segala keberkahan. Nabi Musa tidak ada apa-apa dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat, Nabi Muhammad diceritakan ambil berkah dari Nabi Musa. Sebab orang yang punya iman yang penuh gak bakal merasa cukup. Siapa yang lebih mulia dari Sayyidina Umar daripada Sayyidina Ali? Tapi Nabi pesan sama Sayyidina Umar, sama Sayyidina Ali, ya Umar, ya Ali, cari yang namanya Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni seorang tabi'in, gak ketemu sama Nabi, tapi bakti sama ibunya, pengen jumpa sama Nabi, tapi masih tinggal di ibunya. Dia gak berani tinggal di ibunya. Ibu usia ibunya sampai meninggal Rasulullah SAW. Nabi sebut dan pesan sama Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ya Umar, ya Ali, cari dia. Kalau kau ketemu dia, sampaikan salamku kepadanya. Dan engkau ya Umar, ya Ali, minta doa sama Uwais al-Qarni. Bukan artinya Uwais lebih mulia dari Umar, daripada Sayyidina Ali, daripada Sayyidina Umar. Tidak. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, siapa yang lebih mulia dari mereka? Mereka manusia pilihan Allah yang dipilih untuk mendampingi Rasulullah. Tapi begini ajaran Allah. Begini ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngambil berkah, ngambil manfaat dari siapapun, enggak pandang bulu. Mau dia di atas kita atau di bawahnya. Sebab setiap orang beriman sadar kalau diri adalah hamba di hadapan Allah. Terus lanjut lagi perjalanan. Begitu lanjut perjalanan, Jibril turun di Muhammad, sholat di sini, di atas gunung atau satu gunung. Sholat, banyak orang. Lepas sholat, lanjut lagi perjalanan. Dari atas bukit itu kelihatan bangunan-bangunan yang ada di Indonesia. Jibril tanya, Muhammad tahu tak barusan yang sholat di mana? Rasulullah SAW tanya, saya tahu. Jibril bilang, itu adalah Tur Sina, bukit Tur Sina, tempat dahulu Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat di situ ambil berkah. Masya Allah. Lihat. Padahal Nabi Muhammad jauh lebih berkah daripada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bermunajat kepada Allah di atas bukit. Itu waktu itu
Nabi Muhammad diajak oleh Jibril untuk munajat kepada Allah bukan di atas bukit, di atas langit, di atas Sidratul Muntaha, di tempat yang belum dimasukkan oleh Jibril sama Nabi dari mana? Lebih agung daripada Nabi Musa. Tapi walau demikian, Allah merintahkan Jibril untuk ajak Nabi Muhammad mengambil berkah dari tempat Nabi Musa alaihissalam. Salat selesai. Kemudian lanjut lagi perjalanan hingga diajak oleh Jibril ke satu tempat. Turun yang sholat di situ. Sholat. Lepas sholat lanjut lagi perjalanan. Jibril tanya, tahu tak itu tempat apa kan? Itu tempat namanya Baitullah. Apa namanya? Baitullah. Haitsu wulida Isa, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Lanjut lagi perjalanan. Kenapa ya? Nabi Muhammad nggak langsung aja ke Masjidil Aqsa, keliling-keliling dulu. Ini namanya kalau bahasa kita itu safari ziarah. Terus kalau kita perhatiin, biasanya itu kalau dia dekat Ramadan bulan Syaban, kita diajarin sama orang-orang tua kita itu ziarah ke makam-makam tua kita, para awliya Allah juga kita ziarahnya, iya kan? Kita bulan Syaban makam-makam penuh banget. Kenapa begitu? Ini keadilan. Saya tanya peristiwa di Sulawesi Syaban itu apa? Jalan masuk Syaban 27 Rejab. Nabi ngadain safari ziarah tempat-tempat Mekah, ke Madinah, kemana lagi, ke tempatnya Nabi Musa, kemana, ya ke tempat lahirnya Nabi Isa. Dia kuburan mana di situ? Tak ada. Dulu kita bahas kuburan. Nabi juga diajak ziarah kubur, diajak ziarah kubur. Kuburnya siapa? Dibawa oleh Jibril ke kuburan Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Dan mereka para nabi, mereka hidup di atas kuburan mereka di seluruh. Mereka sholat, mereka ibadah di dalam kuburan mereka. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke kuburannya Nabi Musa bersama Jibril diajak. Beliau tadi Nabi Musa lagi sholat di atas kuburan. Saat itu Nabi Musa tadi bermunajat dengan Allah. Dalam munajatnya diriwayatkan Nabi Musa bilang dalam munajatnya di atas dia lagi sholat. Dia bilang, ya Allah, wa faddal, ya Allah, Engkau muliakan dia, Engkau angkat derajat dia. Itu munajat Nabi Musa dalam sholatnya di atas kuburan. Tidak lama Nabi Muhammad datang. Jibril mengucapkan salam, Nabi Muhammad juga mengucapkan salam. Cuma Nabi Musa itu orangnya nggak basa-basi ngomong apa aja, tegas. Sekalipun sama Tuhannya, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam munajat itu dia angkat suara yang lantang sama Allah dengan tegas. Ya Rabb, akram kamu. Wafaddal kamu, ya Allah, Kau muliakan dia, Engkau angkat derajatnya dia. Nabi Muhammad waktu datang, Nabi Musa dari karena munajat. Jibril mengucapkan salam, Nabi Muhammad mengucapkan salam. Maka Nabi Musa menjawab salam. Terus Nabi Musa nanya, siapa yang bersama Jibril? Bersama Muhammad. Nabi Musa tenang sahabatnya. Bagaimana enggak? Itu terperajat Nabi Musa. Kenapa terperajat? Jadi yang barusan disebut-sebut sama Nabi Musa di hadapan Tuhan dengan suara lantang, dia baru datang. Dalam munajat Nabi Musa bilang, ya Allah, akram tahu jadi Nabi Muhammad. Engkau muliakan dia Nabi Muhammad. Engkau angkat derajatnya Nabi Muhammad. Lagi doa begitu, yang disebut-sebut datang. Sallallahu alaihi wasallam. Kaget Nabi Musa, disambut oleh Nabi Musa dengan sambutan yang mulia. Seterusnya, ini keasahannya mereka pakai.
Begitu pamit, sebagaimana dalam riwayat Bukhari baru kita baca juga di kitab, Nabi Musa nangis. Dia berkata, ya Allah, sungguh benar-benar berusaha untuk ini pemuda. Kau bilang ini pemuda? Iya, sebab Nabi Musa jauh sebelumnya Nabi Muhammad baru. Tapi itu, dan kau jadikan, itu dia kasih sayang pada Nabi. Engkau jadikan umatku yang masuk surga banyak, tapi kau jadikan umat ini jauh lebih banyak lagi. Nangis Nabi Musa. Ngelihat kamu yang sangat besar untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi waktu pulang dari Isra Mi'raj cerita sama sahabat-sahabat. Pak, ini diajak dengan Nabi Malaikat Jibril ziarah Nabi Musa. Terus Nabi bilang sama sahabat-sahabat, dan kuburannya ini Kathibul Ahmar. Ditentukan nama Nabi kuburan ini satu tempat Kathibul Ahmar. Sampai Nabi bilang, ada di riwayat Muslim. Nabi bilang sama sahabat-sahabat, "Lalu kuburan, kalau saya di situ, saya akan tunjukkan kepada kalian kuburannya Nabi Musa." Ada dalam riwayat disebut begitu hadis sahih. Lihat, perhatian apa Nabi Muhammad bilang kepada sahabat-sahabatnya. Kalau aku di situ saat itu, aku akan, dia bilang kepada sahabat-sahabatnya. Apa yang Nabi bilang? Aku bakal hancurin kuburannya. Berakhir rumah kubur. Enggak. Tapi Nabi bilang kepada sahabat-sahabatnya, kalau aku di situ, aku akan tunjukkan kepada kalian kuburannya Nabi Musa. Maka apa ditunjukin? Maka diratakan di tanah. Bahkan apa Nabi Muhammad tunjukin para sahabat-sahabat kuburan Nabi Musa? Jawab sendiri, kita tahu apa jawabannya. Supaya didatangi diziarahin ke kuburan. Kalau memang nggak boleh diziarahin, nggak boleh tunjukin sama Nabi. Cuma saat itu masalah yang sangat jauh sekali dari Madinah apa namanya ke Baitul Maqdis. Cuma Nabi katakan itu, kalau aku di sana, aku akan tunjukkan kepada kalian ke kuburan Nabi Musa. Jadi perjalanan Isra wal Mi'raj salah satu tujuannya adalah perjalanan ziarah. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Insyaallah ini baru sedikit potongan daripada perjalanan Rasulullah SAW. Insyaallah kita niat ya karena mendatang Ramadan untuk boleh sahabat pada ziarah. Ini dalilnya. Jadi yang lain yang akan ziarah tidak masalah. Tidak apa-apa yang saya ziarah tidak ada masalah, tapi jangan ikut-ikut. Ya, kita punya dalil. Kita punya panutan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberi kita jalan yang tidak ada. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang lagi. Ini mungkin kalau 3 kali pertemuan tidak cukup. Tapi insyaallah kita ini bakal kita bahas dalam pengajian malam ini kita. Tidak bakal berhenti sejarah daripada Islam dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan kepada kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup ada yang ingin saya sampaikan. Jadi kita bicara tentang ziarah. Insyaallah besok hari Selasa kita khusus untuk kaum wanita acara hadrah Basawian sekalian ziarah. Kalau kemarin minggu lalu hadrah Basawian dan ziarahnya di makam Keramat Al-Hawi kepada Masjid Muhammad Al-Abbas Al-Hawi Condet. Kalau insyaallah yang Selasa besok jam 9 pagi sampai zuhur hadrah Basawian dan ziarah akan dilaksanakan di makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Tanjung Priok di Kemas. Bagi kaum wanita yang punya kesempatan diharapkan kehadirannya, sebagaimana insyaallah hari Kamis dari jam 10 pagi sampai jam 12 akan diadakan pengajian juga di Gubah dan makam Al-Imam Al-Arifullah Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Rashid Cikini khusus untuk perempuan kaya di sini. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bahagia dengan keislaman Bapak Muhammad Yusuf yang mudah-mudahan 10 tahun umur dapat hidayah dari Allah. Ya mudah-mudahan dengan iman Islam dijaga oleh Allah sampai akhir hayatnya bisa menghadap
Dan juga ini malam ya kita kehilangan seorang ulama besar, seorang kiai besar yang merupakan guru dari para ulama dan sahabat, yaitu Ketua MUI Jakarta Selatan, dan beliau juga merupakan Dewan Masjid Indonesia Jakarta Selatan, yaitu ada di Allah yang mulia Bapak Kiai Haji Muhammad Siddiq Fauzi. Beliau sudah meninggal dunia, dan mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, dan mudah-mudahan dilahirkan lagi di tengah-tengah kita ulama-ulama yang mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mereka ini merupakan paku bumi. Keberadaan mereka diangkat oleh bala musibah yang akan menimpa umat. Imam Al-Ghazali mengatakan begini, ya Allah al-balaya wa yakfiru al-balaya wa yusbi kulla khairin wa ni'mat. Dengan berkat mereka diangkat bala, diturunkan rahmat pada Allah. Kalau bukan keberadaan mereka, para ulama, para aulia, para salihin, di bumi sudah dihancurkan Allah gara-gara kemaksiatan yang siang malam naik terus ke langit. Tapi sekarang mereka dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan diperbanyak lagi oleh Allah manusia-manusia yang takwa Allah, ulama-ulama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus beliau terkenal dengan kecintaannya kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Kecintaan yang luar biasa yang mendalam. Nabi bilang seseorang bersama yang dicintainya. Mudah-mudahan kita semuanya nanti ditutup usia kita setelah panjang umur dalam keadaan taat, dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan husnul khatimah, dan yang menginginkan di hari kiamat bersama mereka para ulama, bersama mereka para aulia wassalihin, dan bersama mereka para orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dan bersama Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita tutup sedikit permintaan dari Habibur untuk membacakan hadis yang ringkas untuk termasuk, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.